Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iwan Fajar Khatami dengan NPM 2255061007. Jadi di sini saya akan eh, menjelaskan tugas akhir dari judul satu praktikum jaringan komputer, yaitu ada basic switch and end device configuration. Dapat dilihat di sini ada topologinya, membutuhkan dua switch dan dua PC, lalu ada addressing table-nya. Lalu di sini ada objektifnya, ada tiga objektif. Yang pertama ada setup the network topology, configure PC host, dan configure and verify basic switch settings. Lalu di sini kita bisa langsung membuat topologinya. Di sini kita membutuhkan dua switch dan dua PC. Kita ubah namanya, switchnya menjadi S1 dan S2. PC-nya menjadi PCA dan PCB. Lalu kita sambungkan dengan kabel, yang mana kabelnya kita menggunakan strike ke untuk PC ke uh, switch. Di sini fast ethernetnya menggunakan fast ethernet 6 kalau tidak salah, dan sini fast ethernet 0 ke 18. Lalu untuk switch ke switchnya menggunakan crossover, dia fast ethernet 1 ke fast ethernet 1. Oke, kita tunggu semua terkoneksi. Kita tunggu, kita masukkan IP dari PC-nya, yang mana PCI itu IP-nya 192.168.1.10. Masukkan subnet masknya, lalu kita close saja. Lalu untuk PCB-nya kita juga masukkan IP-nya, ada 192.168.1.11. Sudah kita atur untuk IP-nya. Lalu langsung kita masuk ke CLI di switchnya. Pertama kita masukkan, kita mengetikkan enable, yaitu untuk masuk ke privilege mode ya, privilege exec mode, yang mana ketika sudah ada tanda tangan berarti kita sudah berada di privilege exec mode. Lalu kita masuk ke global configuration mode dengan mengetik configure terminal. Kita sudah masuk ke mode global configuration, lalu kita ganti nama switchnya dengan namanya S1. Lalu kita mendisable IP domain DNS lookupnya dengan mengetikkan no IP domain lookup. Lalu di sini selanjutnya kita uh, mengatur password. Di sini kita enable secret class, yaitu untuk mengatur password privilege exec mode-nya dengan passwordnya itu adalah class. Lalu masuk ke line con 0, yaitu di sini untuk uh, interface konsol dari switch-nya, yang mana ketika ada pengguna ingin mengakses switch ini, maka dia harus memasukkan password, yaitu passwordnya adalah Cisco. Lalu kita mengatur login biar nantinya pengguna yang masuk tuh ada proses loginnya, dan selanjutnya kita exit aja setelah selesai mengatur password. Kita akan mengatur interface VLAN satu kita dengan IP address yang sudah ditentukan. Sini ada 192.168.1.1.255.
Di sini untuk IP address switch satunya adalah ini, kita atur no shut agar dia menyala karena secara default dia tuh mati. Lalu kita exit aja, lalu kita membuat banner message of the day untuk nantinya ini bisa ditampilin ketika ada user yang ingin mengakses switchnya. Kita buat tagar, lalu kita paste aja. Oke, sudah, lalu kita enter aja, lalu kita exit ketika sudah membuat bannernya, lalu kita copy konfigurasi yang sedang berjalan ke startup konfigurasi config, running config startup config. Sudah, lalu setelah kita copy di sini untuk menyimpan running config atau konfigurasi yang sedang berjalan ke startup config-nya. Lalu kita lihat konfigurasi yang sedang berjalannya ada apa aja. Oke, dapat dilihat sini ada enable secret-nya, lalu ada hostname-nya 1, no IP, domain lookup yang kita atur tadi. Lalu ada interface VLAN-nya, address yang sudah kita atur tadi, ada banner MOTD-nya, ada line kernel dengan password Cisco dan proses login. Lalu di sini kita akan lihat show IP interface brief. Ini untuk melihat status-status koneksi interface-nya. Dapat dilihat di sini yang terkoneksi dan yang tidak. Lalu untuk S2-nya sendiri sama konfigurasinya, cuman berbeda di penamaan hostname dan address-nya saja. Kita enable, masuk ke privilege mode, lalu kita masuk ke configure terminal, lalu kita atur hostname-nya dengan S2, kita atur no IP, domain lookup juga, lalu kita atur passwordnya, itu sama juga passwordnya, secret class, kita line con 0, lalu kita atur password gunanya itu Cisco, lalu kita exit ketika sudah selesai. Lalu kita atur interface VLAN satunya juga. Di sini kita atur IP address-nya 192.168.1.2 dengan subnet kelasnya 255.255.255.0. Oke, kita lihat lagi benar apa tidak. Oke, benar. Oke, kita atur dia no shut agar dia menyala. Kita exit. Lalu kita juga membuat banner message of the day-nya dengan banner yang sama. Oke, sudah kita buat bannernya. Selanjutnya kita coba exit. Lalu setelah itu kita copy running config-nya juga ke startup config. Oke, sudah kita copy, lalu kita show running config-nya juga. Di sini kita bisa lihat apa saja yang berjalan, kurang lebih sama ya dengan switch satunya tadi, hanya beda di hostname dan address IP address-nya. Oke. Setelah itu kita lihat juga show IP interface brief. Nah, sini
dapat dilihat juga mana saja yang terkoneksi dan yang tidak. Oke, ketika itu sudah kita lakukan semua, selanjutnya adalah tahap kita melakukan ping. Yang pertama kita melakukan ping dari PC ke switch. Kita copy dulu untuk IP address switchnya. Di sini kita ping master, kita ping switch 1. Masih ada kesalahan. Ping ada satunya dulu. Pirani config start at config. Sudah atur interface-nya, seharusnya sudah bisa. Lihat IP-nya benar. Sudah koneksi, sudah terkoneksi. Atau di PC-nya ya. Oh, maaf, salah di PC-nya. 168 ini. Oke, sudah, kita coba lagi. Kita ping ke ini ya. Nah, sudah bisa. Lalu kita ping ke switch 2. Kita ganti aja. Oke, sudah bisa juga. Lalu kita coba dari PCB. Di sini kita ping switch satunya. Oke, bisa. Lalu kita ping switch 2-nya. Bisa. Setelah itu kita akan ping dari switch ke PC. Sini kita akan coba dari switch 1 dulu ke PC A ya, ke PC A dulu. Coba ping, kita masukkan IP address-nya, sukses. Lalu kita coba ke ini, ping ke PC 2 dan juga sukses. Kita coba dari S2-nya sendiri. Kita ping 10, sukses. Kita ping lagi
11 dan ini juga sukses. Oke, berarti semuanya telah terkoneksi dengan baik. Dan ada dua pertanyaan. Why some fast Ethernet ports on the switch are up and others are down? Ini yang tadi ada di switch satu misalnya. Di sini terlihat ada yang up dan ada yang down portnya. Yang mana berarti yang up ini dia yang terkoneksi gitu, berarti yang menyala. Karena port-portnya ini yang tadi kita gunakan pada saat kita konfigurasi, sedangkan yang down berarti ini dia tidak kita gunakan, jadi dia dalam kondisi down atau mati gitu. Lalu what could prevent a ping from being sent between the pieces? Ini karena kenapa ada yang gagal gitu ya pingnya ketika mengirim ping ke antara PC, itu biasanya dikarenakan salah penulisan IP address dan juga mungkin ada salah pada saat kita konfigurasi seperti yang tadi saya alami. Di situ saya salah konfigurasi IP address pada PC A-nya. Jadi dia gagal untuk mengirimkan ping. Mungkin itu saja tugas akhir dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.